ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan memulai pembahasan dari Kitabul Buyu' dari Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Malam ini malam Kamis tanggal 25 November atau tanggal 19 Rabiul Akhir tahun 1943 Hijriah. Pembahasan Kitabul Buyu' dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pembahasan Kitabul Buyu' adalah berisi tentang ketentuan-ketentuan seputar muamalah, seputar interaksi yang terkait dengan harta. Interaksi yang terkait dengan harta. Ini pembahasan beliau di Kitabul Buyu'. Beliau datangkan setelah bab-bab pembahasan seputar ibadah. Kata beliau Kitabul Buyu'. Ini ada beberapa pendahuluan putar ucapan penulis Kitabul Buyu' sebelum kita memasuki bab-bab yang mengandung hadits-hadits dari dalil-dalil hukum yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Saya tidak berbicara lagi tentang keutamaan buku ini dan kelebihannya serta kedudukannya di tengah para ulama. Karena itu sudah berlalu di awal kajian di Kitabut Thahara dari buku ini. Di sini di pembahasan Kitabul Buyu' saya akan terangkan beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang pertama terkait dengan tartib dan hikmah. Susunan penyebutan Kitabul Buyu' setelah pembahasan-pembahasan seputar ibadah. Seputar ibadah. Baik.
para ulama itu di dalam menyusun, mentertib dan meletakkan sebuah pembahasan itu ada maksud dan tujuan mereka. Yaitu bagian dari fikih di dalam memahami. Fikih itu secara umum dibagi oleh kebanyakan ulama menjadi 4. Ada fikih ibadat, fikih yang terkait dengan ibadah. Dan ada fikih terkait dengan muamalat, yang kedua buyu'. Kemudian yang ketiga ada fikih seputar al-munakahat, seputar nikah. Dan terakhir ada fikih seputar al-jinayat atau al-aqdiyah, al-mukhasamat. Itu 4 jenis pembahasan fikih. Pertama, pembahasan ibadah. Itulah dibahas tentang pokok-pokok ibadah dari sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Apa yang terkait dengan ibadah. Karena itu ketika dibahas sholat itu perlu tahara. Maka dibahas dulu pembahasan tahara. Tahara itu cakupannya banyak hal. Ada yang terkait dengan air, ada yang terkait dengan bejana yang dipakai oleh menggunakan air, ada yang terkait dengan najis-najis, ada yang terkait dengan etika sebelum berwudu, ada yang terkait dengan tata cara wudu, ada yang terkait dengan pembatal-pembatal wudu, ada yang terkait dengan pengganti dari wudu, atau yang terkait dengan mandi kalau hadatnya hadat besar dari haid, ada yang terkait dengan pengganti dari air yaitu tayammum. Di ibadah pun ketika dibahas sholat, banyak pembahasan sholat. Dibahas tentang adannya, tentang syarat-syaratnya, tentang sifat sholatnya. Dan sholat itu sendiri ada yang sholat wajib, ada yang sholat sunnah. Dibahas tentang dibahas juga tentang sholat jenazah. Masuk di pembahasan zakat, dibahas tentang hal-hal yang terkait dengan zakat, kewajibannya. Dan dibahas tentang puasa, dibahas tentang haji. Bagian ulama ada yang memasukkan pembahasan jihad setelah haji. Karena dipandang itu lebih melekat kepada pembahasan ibadah. Lebih melekat kepada pembahasan ibadah. Dan sebagian ulama ada yang memasukkannya setelah muamalat. Sebab itu dihitung terkait dengan muamalah. Iya. Kemudian setelah itu masuk di pembahasan al-muamalat, al-buyu' di kebanyakan ulama. Kalangan kebanyakan ulama setelah ibadah biasanya mereka jual beli. Kenapa? Apa maksud mereka di dalam hal tersebut? Ya karena ibadah itu kaitannya dengan pahala akhirat. Dengan pahala akhirat. Muamalat itu kaitannya dengan apa yang diperlukan di kehidupan dunia ya. Diperlukan dalam kehidupan dunianya. Dan dimaklumi bahwa seorang itu dalam aktivitas ibadah, dia perlu makan, perlu minum, perlu kekuatan. Itu kaitannya dengan masalah muamalah. Maka dibahas dulu tentang muamalah, baru dibahas tentang pernikahan. Iya. Baru dibahas tentang pernikahan. Karena pernikahan itu walaupun dia ada sudut ibadahnya dalam nikah, tapi muamalah itu lebih didahulukan. Karena dia lebih penting di kalangan mayoritas ulama. Iya. Dan di kalangan ulama yang memasukkannya, ada yang mentertib ibadah dulu kemudian langsung nikah sebelum muamalah. Itu seperti orang-orang Hanafiyah. Jumlah buku Hanafiyah seperti itu.
Karena mereka anggap nikah itu ibadah, sama dengan bab ibadah terkait dengannya. Baik, ini yang pertama ya dari masalah munasabah, dari tertib. Kemudian yang kedua, hikmah dari jual beli. Jual beli itu secara umum disepakati oleh para ulama tentang boleh ya. Dan hikmah dari pembolehan, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bumi ini ada, kehidupan itu berlangsung hingga hari kiamat. Kehidupan itu berlangsung hingga hari kiamat. Dan kehidupan seorang jiwa itu bertumpu pada kemaslahatan penghasilannya, kemaslahatan kehidupannya, ma'isyahnya. Iya. Itu bisa dia hidup dengan harta, dengan makanan atau dengan apa yang dia miliki. Nah itu disyariatkan perniagaan, muamalah, dibolehkan di dalam hal tersebut karena memang hikmah mengharuskan untuk hal itu. Baik, ini pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah terkait dengan definisi al-buyu'. Definisi al-buyu'. Jadi kata penulis, kata Ibnu Hajar rahimahullah, Kitabul Buyu'. Bab tentang jual beli. Bab al-buyu' itu kata jamak. Kata jamak mufradnya bentuk tunggalnya dari kata al-bay'. Al-bay' itu masdar. Ya. Al-bay' itu masdar. Dan di jamak di sini itu dilihat dari sudut jual beli itu banyak bentuknya. Jadi katakan babul kitabul buyu'. Bab tentang jual beli. Kenapa di jamak? Karena bentuk jual beli itu banyak. Bentuk jual beli itu banyak. Iya. Adapun secara definisi, al-bay' ada definisinya secara bahasa, dan ada definisinya secara istilah. Ada definisi secara etimologi dan ada definisi secara terminologi. Adapun secara bahasa, al-bay' itu dari lafadz yang disebut dalam bahasa Arab minal alfadz al-mushtaraka al-mutadaddah. Dari lafadz yang mengandung makna sama tapi bisa berlawanan. Bisa berlawanan. Iya. Karena kata al-bay' itu bisa bermakna dia mengambil sesuatu dan juga bisa bermakna memberi sesuatu. Bisa bermakna mengambil sesuatu dan bisa bermakna apa? Memberi sesuatu. Makanya kalau diterjemah al-bay' itu terjemahannya kalau bahasa Indonesia kitab jual beli. Dimaklum ya kalau bahasa Indonesia jual adalah lawan dari beli. Beli itu bukan jual. Membeli bukan apa? Menjual. Kan begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata al-bay' itu mengandung dua makna. Mengandung makna menjual dan mengandung makna apa? Makna membeli. Iya. Mengandung makna membeli. Karena itu boleh seorang itu dari sudut konteks ya. Iya. Dia bisa mengartikan al-bay' saya menjualnya. Dan bisa diartikan al-bay' bermakna ishtara itu, saya membelinya. Saya membelinya.
Ini dari keunikan ya dalam bahasa Arab. Ada lafaz memiliki makna dua, bersyirikat, dan bisa berlawanan sekaligus. Itu lafaz yang seperti ini. Ada beberapa kata di dalam Al-Quran juga ada. Dan di lafaz-lafaz lain dipakai dalam bahasa Arab. Di antara yang populernya di penggunaan Al-Quran, kata ar-raja. Ar-raja itu bisa bermakna ar-raghbah atau al-amal, harapan, sesuatu yang diinginkan. Dan bisa bermakna al-khawf, bisa bermakna takut. Bisa bermakna takut. Iya, dan itu ada dalam penggunaan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu ditafsirkan di ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap, barang siapa yang roja berjumpa dengan Rabbnya. Roja kalau diartikan harapan, maka makna ayat, barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabbnya, dia bergembira melihat catatan amalannya. Maka dia penuhi dua syarat. Dia beramal saleh dan tidak berbuat kesyirikan. Dan roja juga bisa bermakna al-khauf di situ. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang takut berjumpa dengan Rabbnya, maksudnya dia takut berjumpa dengan Rabbnya, membahayakan dia, untuk menepis ketakutannya itu, dia lakukan dua amalan. Dia beramal saleh dan tidak berbuat kesyirikan. Iya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Itu dari ayat populer. Diartikan oleh sejumlah ahli tafsir, malakum la takhafuna. Kenapa kalian tidak takut? Tapi dari makna raja. Karena itu kata penyair, wala kullu ma yarju wala kullu ma yarju minal khairi kainun wala kullu ma yarju minasyarri waqi'u. Tidaklah segala yang diharapkan, yang diroja dari kebaikan itu akan didapatkan. Dan tidak pula segala yang diroja dari kejelekan itu terjadi. Sini sama-sama pakai kata roja. Satu roja dari kebaikan. Roja untuk kebaikan artinya apa? Harapan. Roja dari kejelekan artinya apa? Artinya takut. Baik. Itu ada kalimat-kalimat lainnya dalam Al-Quran. Ya. Seperti fakiha. Itu kadang diartikan bernikmat-nikmat. Dan kadang diartikan bersedih. Atau hal yang semisal dengannya. Itu dua makna ada. Ada di dalam penafsiran dan disebutkan oleh para ulama ahli bahasa. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa kata al-bai', jual beli itu dari lafaz yang mushtarak dan kadang maknanya berlawanan. Dia punya dua makna. Dia bersyirikat dalam makna tapi ada maknanya yang berlawanan. Karena itu al-bai' bisa diartikan menjual, al-bai' bisa diartikan membeli. Ya. Diartikan jual beli kalau bahasa Indonesia. Jual beli. Baik. Adapun secara istilah al-bai' itu adalah mubadar, banyak definisi ya di kalangan para ulama. Tapi definisi yang paling populernya dan paling ringkasnya, dan ini definisi yang paling bagus, bahwa al-bai' itu adalah mubadalatu malin bimal biqasdit tamalluk. Pergantian harta dengan harta dengan maksud untuk dimiliki. Dengan maksud kepemilikan. Kita akan datang nanti di pembahasan
haditsnya, saya akan terangkan definisi al-mal itu apa. Definisi harta itu apa. Sebab harta itu tidak mesti bermana lain, bermana benda atau fisiknya. Harta itu bisa sesuatu yang bersifat maknawi. Misalnya manfaat, hak cipta, paten, semisal dengannya itu masuk dalam kategori harta. Saya akan terangkan nanti di kajian haditsnya yang kita akan kaji. Ini saya definisikan ya bahwa jual beli itu adanya transaksi atau pergantian, pertukaran harta dengan maksud untuk kepemilikan. Dengan maksud untuk kepemilikan. Iya. Pendahuluan yang keempat, hukum jual beli. Hukum jual beli itu hukum dalam muamalah itu adalah asalnya adalah al-hil wal ibaha. Penghalalan dan dibolehkan. Al-jawaz. Iya. Secara umum itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Jadi dalil yang menunjukkan bolehnya, satu dari Al-Quran, dua dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga dari kesepakatan ulama, yang keempat dari qiyas sahih yang menunjukkan akan hal tersebut. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ahallallahu al-bay', dan Allah menghalalkan jual beli. Menghalalkan jual beli. Maka jual beli itu asalnya dihalalkan. Adalah hal yang dibolehkan. Bagaimana transaksi muamalah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk manusia. Mereka bertransaksi dengannya. Asalnya dibolehkan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Iya. Segala sesuatu yang berada di atas muka bumi. Kemudian dalil yang kedua dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang nanti banyak hadits ya dibawakan oleh Ibnu Hajar. Hadits dalam bab itu hujjah tentang bolehnya pensyariatannya. Pendalilan hadits yang tidak meninggalkan suatu keraguan tentang pembolehan hal tersebut dan ada aturannya di dalam syariat. Seperti hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar, ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi jual beli, keduanya punya hak khiyar. Keduanya punya hak pilih. Boleh dia melanjutkan, boleh dia membatalkan. Sepanjang keduanya masih bersama, belum berpisah. Belum berpisah. Dan ini akan datang bersama kita di pembahasan khiyar di dalam kitab Bulughul Maram ini. Baik. Akan terangkan di situ tentang cakupan dan rinciannya. Tapi maksudnya hadits ini itu menunjukkan bahwa jual beli adalah hal yang diperbolehkan. Adapun dari ijma, dari kesepakatan ulama, secara umum para ulama sepakat ya tentang jual beli, tentang bolehnya. Walaupun ada silam pendapat, itu silam pendapat pada sebagian bentuk jual beli. Kalau bentuknya seperti ini boleh atau tidak. Kalau bentuknya seperti ini boleh atau tidak. Ada sebagiannya yang silam pendapat. Tapi kalau jual beli pada dasarnya adalah hal yang dibolehkan. Itu menurut kesepakatan ulama. Iya. Baik, kemudian dari sudut kias. Dari sudut kias itu, keperluan orang terhadap jual beli itu mendesak, darurat. Apalagi yang dia perlukan itu di tangan orang, bukan milik dia. Maka untuk mengambil hal yang dia perlukan itu perlu cara, perlu jalan. Nah jalan itulah pembahasan jual beli. Pembahasan jual beli. Iya. Karena itu asalnya
Jual beli itu adalah hal yang ditransaksi pada muamalah, pada jual beli. Asalnya adalah hal yang dibolehkan. Itu asalnya. Dibolehkan. Dan ini dari keindahan syariat kita. Dan dari kemuliaannya. Yang mencocoki untuk manusia. Di segala kondisi dan keadaan. Karena itu fikih dari jual beli itu berjalan dari masa ke masa. Itu yang menjadi standar kebaikan dan kehidupan manusia. Jadi standar kebaikan dan kehidupan manusia. Iya. Pembahasan jual beli ini pula di dalam agama bukan standar kehidupan secara pribadi saja. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sebagai kaum muslimin, bahkan kehidupan di dalam urusan bernegara. Iya. Karena itu ada kaitannya dengan masalah perekonomian, ada kaitannya dengan masalah sumber kekuatan ekonomi, kelangsungan, kemandirian suatu negara. Ini semuanya dasar-dasarnya ada di pembahasan jual beli ini. Baik. Kemudian pendahuluan yang kelima. Pendahuluan yang kelima. Pendahuluan yang kelima ini saya ingin memberikan maksud umum di dalam syariat. Di belakang pembahasan muamalah, di dalam pembahasan jual beli. Iya. Apa maksud umum di dalam syariat? Apa rahasia syariat untuk hal itu? Apa hikmahnya di belakang hal tersebut? Ini namanya pembahasan maqasidus syariah. Maksud syariat di dalam al-buyu, di dalam jual beli. Ini sebenarnya perlu pembahasan tersendiri. Tapi nanti bersama hadits-hadits yang akan berlalu, saya akan bahas juga dari sudut maqasidus syariahnya. Pada setiap kesempatan yang mungkin kita menjelaskan pembahasan maqasidus syariah di situ. Ya. Tapi di sini saya ingin memberikan gambaran umum tentang maksud pensyariatan. Supaya seorang itu mengerti ruh di dalam pembahasan jual beli itu yang diinginkan oleh syariat itu apa. Syariat kalau menetapkan hukum jual beli maksudnya kemana? Itu ada dasar-dasarnya. Sehingga seorang itu jangan sembarangan menetapkan hukum-hukum tertentu tapi dia bertentangan dengan ruh dan maksud syariat di dalam hal tersebut. Iya. Ini pembahasan penting ya. Kalau dia ahli fikih, ahli ijtihad, dia tidak halal masuk di dalam pembahasan. Jual beli mengatakan boleh tidak boleh kalau dia tidak tahu ilmu ini. Kalau dia nggak tahu masalah ini. Sebab ini penjelasan tentang ilal, sebab-sebab hukum, hikmah-hikmah di belakang hukum, tujuan dan maksud syariat di belakang hukum tersebut. Dan itu akan mempertajam nanti kita memposisikan setiap perkara pada apa yang memang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Pada hal yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini yang disebut dengan nama pembahasan maqasidus syariah. Maksud pensyariatan dijual beli. Maqasidus syariah itu memang secara umum ada kaidah berlaku di semua bab. Dan ada kaidah-kaidah berlaku di bab lain tapi kita perlu mencermatinya di pembahasan jual beli sebagai ketentuan-ketentuan khusus yang menjadi standar dan ukuran. Menjadi standar dan ukuran. Iya. Ini saya akan uraikan beberapa hal. Hal yang pertama, ada yang namanya di dalam
maksud pensyariatan di seluruh syariat kita, apa saja dari pensyariatan itu, semua pensyariatan itu perputaran terbesarnya di atas dua hal. Di atas dua hal. Yang pertama tahqiqu ubudiyatillah. Merealisasikan penghambaan kepada Allah. Yang pertama. Dan yang kedua adalah tahsilul masalih wa takmiluha atau ta'tilul mafasid wa takliluha. Dari pokok tujuan syariat di segala pensyariatan adalah mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya. Kalau tidak bisa seperti itu atau di sudut lain menghilangkan segala mafsadat, kalau tidak bisa dihilangkan diperkecil. Diperkecil. Dikurangi. Dipersempit. Ini dua pokok perputaran maksud di dalam pensyariatan. Iya. Baik. Jadi maksud pokok di belakang pensyariatan itu yang mencakup seluruh syariat, yang pertama tahqiqul ubudiyah. Merealisasikan penghambaan kepada Allah. Jadi pada segala hal yang disyariatkan, termasuk di pembahasan jual beli, kita juga harus melihat sudut ibadah, sudut ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Dan ini yang membedakan antara transaksi umat Islam dan selain umat Islam dalam muamalah mereka, dalam keduniaan mereka. Karena umat Islam itu ketika mereka bertransaksi, mereka ada maksud lain selain daripada kehendak dunia. Itu namanya maksud yang terkait dengan kehidupan akhirat. Maksud yang terkait dengan kehidupan akhirat. Makanya orang di dalam bermuamalah ada akhlaknya, ada sifat-sifatnya. Bahkan kadang seorang pedagang, seorang pebisnis dengan kejujurannya, dengan amanahnya, itu dia dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Dan diberikan dari sudut keutamaan-keutamaan terkait dengan muamalah tersebut. Ada pintu ibadah di dalamnya. Iya. Jadi harus selalu kita lihat sudut ibadah penghambaan kepada Allah di dalam bentuk-bentuk dari muamalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahsilul masalih wa takmiluha. Adanya hukum-hukum seputar jual beli itu untuk menghasilkan, mewujudkan maslahat. Mewujudkan maslahat. Sehingga maslahat inilah yang membangun kebaikan di tengah manusia. Kalau maslahatnya tidak terwujud sempurna, paling tidak terlaksana. Kalau ada maslahat yang sudah ada, maka syariat datang untuk menyempurnakannya. Untuk menyempurnakannya. Nah, ini pedoman syariat di dalam segala jenis muamalah. Kemudian yang sambungannya dan muamalah itu juga atau di dalam syariat itu adanya pensyariatan itu untuk menghilangkan mafasid, kerusakan-kerusakan. Kalau tidak bisa dihilangkan maka dikurangi, diperkecil, dipersempit. Iya. Demikian pula di pembahasan jual beli. Jadi adanya ketentuan-ketentuan seperti diharamkannya riba, diharamkannya menipu, diharamkannya menjual sesuatu yang tidak jelas. Itu untuk menghilangkan mafsadat-mafsadat. Atau menguranginya.
Baik, itu namanya maksud pensyariatan yang merupakan perputaran. Seluruh pensyariatan termasuk jual beli. Dan ada maksud-maksud umum. Maksud-maksud umum ini juga berlaku secara khusus di pembahasan jual beli. Di antara maqasidus syariah adalah iqamatul adl wa man'ud dhulm. Menegakkan keadilan dan melarang dari kezaliman. Melarang dari kezaliman. Iya. Karena itu hukum-hukum dan tarjihat itu harus dibangun di atas definisi ini. Makanya ketika kita datang tentang hukum DP misalnya, arbon, orang kasih DP, ya, ini DP-nya kalau si pembeli batal membeli, apakah DP-nya dikembalikan atau sudah menjadi pemilik orang yang menjual? Itu silam pendapat di tengah para ulama. Yang ketiga, ada ulama yang mengatakan bahwa DP itu milik si penjual. Dia bangun alasannya di atas dasar ini. Bahwa agama itu dalam jual beli itu dibangun di atas keadilan. Dan melarang dari apa? Kezaliman. Jadi si penjual ini, dia sudah tahan barangnya. Baik, rumah saya simpan, saya nggak jual untuk kamu. Tapi kamu beri DP. Saya 5 juta. Iya. Begitu dia tahan, tidak dia jual. Ini kan kerugian bagi dia. Sudah banyak orang yang datang mau beli. Mungkin banyak orang yang punya uang langsung dia bayar. Tapi karena orang ini sudah pesan, sudah kasih DP, dia simpan. Begitu orang itu batal, bukan dari keadilan. Uang itu diambil untuk dia rugi sekian banyak waktu untuk itu tadi. Maka 5 juta DP itu layak baginya diambil sebagai bentuk apa? Bentuk keadilan. Ini ruh syariat namanya. Sama di pembahasan seputar apa namanya? Transaksi cicil misalnya. Iya. Ini mobil kalau cash harganya 100 juta. Tapi kalau dicicil selama 12 bulan harganya 120 juta. Selama 120 juta. Dicicil selama setahun ya. Baik. Itu berbanding lurus. Itu keadilan namanya. Keadilan. Sebab dia ketika memberikan mobil tersebut dibayar secara beransur, dia rugi waktu. Rugi waktu. Maka kerugian waktunya ini wajar dia mengambil tambahan, menaikkan biaya yang lebih besar daripada kalau biaya dia membelinya. Itu sudut yang dipandang oleh mayoritas ulama yang membolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan sepakat ulama. Itu bentuk jual beli dibolehkan. Jelas ya? Sebagaimana ada bentuk dari jual beli, itu jelas pengharamannya. Karena ada bentuk kezaliman. Apakah ada riba di dalamnya? Atau ada ketidakjelasan? Atau ada bentuk penipuan? Ya, dan ini bentuknya puluhan jenis muamalah dan jual beli dibangun di atas dasar dan ruh syariat ini. Karena itu dari maksud pokok di dalam pensyariatan termasuk di bab jual beli menegakkan keadilan dan tidak boleh ada kezaliman. Kemudian yang kedua adalah al-ihsan fi kulli syai', berbuat baik pada segala sesuatu. Makanya di bab jual beli itu orang kalau dia menjual, dia jual apa yang terbaik di sisinya. Kalau dia menjual juga ada aibnya, dia terangkan aibnya tersebut. Itu menegakkan keadilan, tidak menzalimi dan juga berbuat baik. Sebagaimana di bab muamalah, kalau seorang bertransaksi dia membeli, maka dia membeli dengan harga yang paling bagus. Kalau dia menjual, dia jual dengan harga yang paling layak untuk orang. Kalau dia melunasi hutangnya, maka diberi anjuran dia melebihkan ketika dia membayar.
Ini semuanya dibangun di atas dasar al-ihsan. Yaitu ruh syariat di pembahasan jual beli. Demikian pula yang ketiga dari ruh syariat di pembahasan jual beli adalah at-taisiru wa takhfifu wa raf'il haraj. Diberi keringanan, diberi kemudahan, dan mengangkat haraj. Diangkat hal yang memberatkan. Ya, diangkat hal yang memberatkan. Jadi kalau ada pembahasan syariat, zahirnya dibolehkan, di kaidah umumnya dibolehkan, dan tidak ada dalil khusus yang melarang di situ, maka tidak cocok seorang mempersulit manusia di situ. Tidak cocok seorang itu membuat orang berat di dalam hal tersebut. Karena itu ada hal-hal sebenarnya masuk di dalam kategori ketidakjelasan. Dan gharar itu yang tidak jelas itu diharamkan oleh Nabi. Di Sahih Muslim akan datang dari hadits Abu Hurairah, Nabi SAW naha anil gharar. Beliau melarang dari al-gharar. Tapi oleh para ulama dibolehkan seorang itu menjual rumah tidak diketahui kondisi pondasinya. Cuma tanya antum kalau beli rumah, bisa antum tahu pondasinya kayak bagaimana? Nggak ada yang tahu, antum mau angkat rumahnya baru lihat dulu pondasinya, nggak mungkin. Kalau gharar itu nggak jelas namanya, ya kan? Tapi itu dimaafkan oleh syariat. Kenapa dimaafkan? Sebab itu memberatkan. Iya, maka dimudahkan di dalam hal tersebut. Makanya kalau antum masuk WC, tertulis di WC itu kalau mandi 10.000, buang air kecil, misalnya 5.000. Itu boleh atau tidak? Hah? Bagian orang bilang, wah itu tidak boleh. Kan kalau mandi, orang beda-beda mandinya. Ada yang mandi 10 timba dia sudah cukup. Ada yang mandi 5 bak dia belum cukup. Ya kencing juga seperti itu. Jelas ya kenapa bayarannya sama tapi beda-beda yang dipakai. Itu betul bentuk dari ketidakjelasan tapi itu dimaafkan. Karena itu hal yang biasa lumrah itu ke manusia. Jangan mempersulit orang-orang karena hal itu. Dan ini dari hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada masalah. Jelas ya? Jadi itu ruh sebenarnya di dalam pensyariatan. Ada kaidah-kaidahnya. Baik, kemudian yang keempat. Dari maksud pensyariatan di jual beli itu adalah seorang pandai melihat akibat dari perbuatannya. Akibat dari perbuatannya. Kalau dia masuk di dalam jenis muamalah, jenis transaksi yang bisa mengakibatkan bahaya untuk manusia di masa mendatang, maka tidak boleh dia masuk di dalam hal itu. Karena itu dilarang untuk menimbun barang. Akibatnya membuat rusak harga di pasaran. Iya. Membuat orang yang punya keperluan akhirnya nggak dapat, begitu orang-orang semuanya sudah perlu, dia keluarkan, dia naikkan dengan harga tinggi. Nah, itu dilarang. Dilarang di dalam syariat kita. Jelas ya? Dan ini kaidah besar ya dipakai. Dan di antara kaidah besar juga yang merupakan maksud pensyariatan adalah saddud dari'ah. Ditutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Itu saddud dari'ah namanya. Maka apa-apa yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan itu ditutup. Karena itu diharamkan bai'ul inah. Sebab ini adalah riba atau bisa mengantar kepada riba. Bisa mengantar kepada riba. Diharamkan dari talakir rukban. Dia jemput pemilik barang di luar kota. Dia jemput di luar kota. Orang luar kota dia tidak tahu berapa harga di pasaran dalam kota. Dia tidak ngerti. Ini sengaja dia pergi jemput sana. Sini barangmu, saya beli harga 10.000. Padahal di dalam dijual 50.000. Jelas ya? Seorang itu diharamkan sebab itu untuk menutup pintu, jangan sampai menjatuhkan ke dalam hal-hal yang diharamkan. Nah ini kasus yang seperti ini banyak sekali. Ada ratusan kasus dalam jual beli dilarang, dibangun di atas kaidah itu.
Dan lebih khusus lagi darinya ada namanya juga maksud pensyariatan tahrim al-hiyal. Pengharaman hila. Cari hila, tipuan-tipuan. Kalau bahasa kerennya cari tikungan-tikungan. Ya. Jelas ya? Jadi Anda dekati dia. Cari. Hila kayak orang Yahudi itu. Dilarang mengambil ikan di hari Sabtu. Dilarang hari Sabtu, tapi dia pasang jalannya di hari Jumat. Diambil di hari Ahad. Kalau ditanya, saya enggak hari Sabtu. Saya kan ngambilnya hari Ahad. Iya ngambilnya hari Ahad, tapi dia pasang di mana? Di hari Jumat. Itu sama saja namanya. Itu hila untuk mengakal-akali untuk bisa mengambil hal yang diharamkan. Itu jalannya orang Yahudi. Iya, jalannya orang Yahudi. Ini pengharaman hila ini nanti kita akan masuk ya dalam jenis-jenis muamalah detail dalam hal itu. Jadi pintu-pintu dasar-dasar ijtihad namanya. Karena itu seorang ahli dalam fikih muamalah, dia tidak melihat kasus itu dalam satu sudut hukum saja di depannya. Tapi dia melihat kasus itu dari seluruh sudut pembahasan. Dari seluruh sudut pensyariatan. Kemudian yang terakhir dari maksud khusus di pembahasan jual beli. Jual beli itu maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan. Jadi orang yang membeli barang itu berpindah kepemilikannya kepada yang membeli. Dan orang yang menjual, harga dari barang itu berpindah kepada orang yang menjual. Itu maksud pokok di dalam jual beli. Jelas ya? Nah, ini bercabang di dalamnya banyak pembahasan sebenarnya. Cuma ini saya hanya berikan ringkasan-ringkasan supaya memudahkan. Kemudian yang terakhir, untuk pertemuan di malam hari ini, saya ingin memberi peta pembahasan jual beli. Supaya ada gambaran global. Putar bab jual beli. Tapi ini sebenarnya agak rumit sedikit ya. Kalau kita baca pembahasannya Ibnu Hajar nanti kita bisa lihat ya judul-judul bab di dalam Kitabul Buyu itu sudah menggambarkan peta pembahasan. Tapi saya ingin terangkan di sini suatu nukta yang sangat indah. Ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ditanya dan itu ada di dalam buku beliau Irsyad Ulil Absar. Beliau ditanya, adakah landasan-landasan pokok tentang jual beli itu mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan? Dasar pokoknya. Jadi beliau kembalikan hal tersebut pada 7 kaidah. Kalau disimpulkan ya, pada 7 kaidah saja. Nah, 7 kaidah pembahasan ini sebenarnya memberi kepada kita gambaran tentang jual beli itu. Mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Diberi gambaran pokok. Yang pertama itu dari pijakan pokok. Ini disebut dengan nama usul jami'ah lil buyu'. Pijakan-pijakan pokok yang universal untuk semua pembahasan jual beli. Iya. Baik, saya akan berusaha meringkas ya di beberapa menit ini. Yang pertama, dari dasar pokoknya adalah syariat itu tidaklah memerintah sesuatu kecuali untuk kebaikan atau kemaslahatan dan manfaat bagi manusia. Apakah pada agamanya atau pada badannya atau pada dunia mereka. Itu satu dulu harus dipahami. Ya, kalau memerintah pasti untuk kebaikan dan kemaslahatan manfaat untuk manusia. Kebalikannya kalau melarang atau mengharamkan sesuatu, itu pasti sesuatu itu buruk dan berbahaya untuk mereka. Di dunia dan di akhirat mereka. Di agama maupun di dunia mereka. Di agama maupun di dunia mereka. Itu dasarnya ya. Jual beli. Makanya kalau ada jual beli yang dibolehkan. Ini dasarnya. Ada jual beli yang diharamkan. Ini pula dasarnya. Ini pula dasarnya. Iya. Kenapa dibolehkan? Karena ada kebaikannya.
ada maslahatnya, ada manfaatnya. Itu dasarnya kenapa dibolehkan. Kenapa dilarang? Karena ada keburukannya, ada bahayanya, ada mafsadatnya. Nah, itu dasar pokok dalam pembahasan jual beli. Dan ini kaidah tetap, tidak ada satu pembahasan jual beli pun yang keluar dari kaidah ini. Yang keluar dari kaidah ini. Iya. Kemudian kaidah yang kedua, itu namanya kaidah tentang haramnya riba. Makanya di pembahasan jual beli itu ada fokus pembahasan tentang riba. Sebab riba ini sumber permasalahan. Kalau ada jual beli yang diharamkan, maka di antara banyak hal yang mewarnai pengharaman di jual beli itu karena ribanya. Apalagi riba ini dia masuk di dalam banyak pintu muamalah. Sebagiannya ada yang mengatakan masuk ke dalam 70 pintu muamalah di tengah manusia. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Dan itu pendekatan-pendekatan ya. Jelas kaidah riba itu, apalagi masa sekarang bentuk-bentuk riba beraneka ragam. Ya, bentuk riba banyak sekali. Makanya ada bab khusus nanti terkait dengan masalah riba. Kita akan kaji di situ. Baik, kemudian yang ketiga, dari pokok dasar dijual beli adalah kaidah tentang haramnya gharar dan maisir. Haramnya gharar, ketidakjelasan, dan haramnya maisir. Iya. Maisir suatu ambisi dalam transaksi, tetapi mungkin menang, mungkin kalah. Itu bahasa lainnya kalau orang Indonesia bilang judi. Kata judi itu kalau diuraikan itu judi itu bukan main domino aja ya. Judi itu banyak bentuk. Ya. Antum cuman pegang-pegang HP saja tiba-tiba masuk SMS. Ya. Kirim SMS tulis ini, yang menang dapat undian ini. Hah? Antum ngirim pakai pulsa atau tidak ngirim SMS? Pakai pulsa, itu namanya mengeluarkan duit. Masuk ke transaksi, mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Nah, itu namanya judi. Judi juga namanya. Jelas ya? Minum minuman dapat di kalengnya, sudah dikasih nomor, kirim ke ini. Nah, itu sama, kirim juga pakai apa? Pakai biaya. Setiap kali dia mengeluarkan biaya, kemudian mungkin dia menang, mungkin dia kalah, itu namanya judi. Itu banyak dari transaksi diharamkan karena hal ini. Kemudian yang keempat adalah kaidah tentang haramnya tagrir wal khida. Kaidah tentang menipu dan menjebak atau memperdaya orang. Nah, ini penipuan dan memperdaya ini hal-hal yang pokok dilarang dalam agama. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami itu bukan dari kami. Bukan dari kami. Baik. Kemudian yang kelima, dari dasar pokok di pembahasan muamalah, usul jami di pembahasan muamalah, bahwa muamalah itu harus bersumber dari keridhaan antara dua orang yang bertransaksi. Di transaksi jual beli harus bersumber atas salin ridha antara keduanya. Ridha yang dibenarkan secara syar'i. Ridha yang dibenarkan secara apa? Syar'i. Ini ada bentuk-bentuknya. Nanti kita akan masuk dalam rincian nanti ya di pembahasan. Baik, yang keenam. Dari dasar pokok di pembahasan jual beli yang menggambarkan peta jual beli itu bahwa manfaat dari sebuah akad jual beli itu harus berasal dari pemilik. Berasal dari pemilik akad tersebut atau siapa yang menduduki kedudukan pemilik. Menduduki kedudukan pemilik. Ini ada pembahasannya. Ya. Seputar wakalah,
ada pembahasannya seputar syarika, ada pembahasannya di berbagai bentuk. Kemudian yang ketujuh, iya, dan ini dasar pokok dijual beli. Apabila sebuah akad mengandung makna meninggalkan kewajiban atau melanggar hal yang diharamkan, maka akad itu adalah haram, tidak syah. Akad apabila terdapat bentuk meninggalkan kewajiban atau menginjak hal yang diharamkan, maka itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Baik. Selesai ya? Dari pendahuluan-pendahuluan, itu sudah berapa pendahuluan saya beri itu? Berapa yang tuan catat? 6. Ya. Yang ketujuh mungkin yang terakhir di ucapan penulis Kitabul Buyu. Tadi saya katakan al-buyu itu jamak dari apa? Al-bay'. Kenapa dijamak? Hah? Dijamak karena bentuk-bentuk jual beli itu banyak. Iya. As-Sun'ani mengatakan dijamak karena bentuknya itu banyak. Dan dia ada 8 bentuk kata As-Sun'ani. As-Sun'ani mengambilnya dari Al-Badrut Tammam, karya Al-Maghribi. As-Sun'ani banyak meringkas dari buku itu. Iya. Dan di situ disebutkan 8 bentuk ya, dari bentuk jual beli. Misalnya jual beli itu ada bentuk barang ya ditukar dengan uang, seperti baju ditukar, dibeli dengan uang dirham. Ya. Terus ada jual beli namanya barang ditukar dengan barang. Ya. Seperti baju dibeli dengan sarung. Ya. Itu contoh ya. Kemudian ada bentuk jual beli. Yang ketiga namanya jual beli dalam bentuk nakad. Dia pakai uang. Pakai uang transaksi. Apakah dua-duanya hadir? Atau salah satu dari keduanya hadir? Atau di ad-dimmah. Dia ditanggung jawabnya. Itu ada nanti perbedaannya ya. Suatu barang itu kalau dia hadir dalam bentuk uang maupun sebagainya, dua-duanya hadir, salah satunya hadir, salah satunya tidak. Dan ada salah satunya itu ditanggung jawab dia untuk mendatangkan. Itu ada banyak pembahasan. Iya, ada yang masuk ke dalam sorf, penukaran, ada yang masuk dalam salam, ada yang masuk di dalam B al-musawamah. Masuk di dalam salam. Iya. Kemudian ada namanya B al-musawamah. B al-musawamah itu dia bentuknya dia memberi, dia bertransaksi tidak melihat kepada harga sebelumnya. Dia memang hanya ingin memberi keuntungan. Kemudian namanya bi'ul murabahah. B al-murabahah. Iya. Ini barang saya harganya modalnya 10.000. Kamu jual kasih untung saya 5.000. Gitu. Itu murabahah namanya. Ada namanya bi'ut tauliyah. Beri contoh bi'ut tauliyah itu dia serahkan. Ini barang saya dari saya harganya 20.000. Silahkan kamu jual berapa? Itu tauliyah namanya. Ada namanya bi'ul muwadha'ah. Dia letakkan harga. Ini barang saya modalnya 10.000. Ya kayaknya saya perlu modal cepat. Saya jual 8.000 saja kepada kamu. Tidak apa-apa saya rugi 2.000. Itu juga dibolehkan. Itu juga dibolehkan. Jelas ya? Itu disebut 8 bentuk semuanya jual beli. Tapi ini bukan pembatasan ya. Kalau dilihat dari kondisi jual beli yang berjalan di tengah manusia, apalagi kita akan kaji ya dari pembahasan kekinian, bentuk jual beli itu banyak sekali. Jadi penyebutan 8 ini oleh As-Sun'ani dan Al-Maghribi ini adalah pendekatan-pendekatan dari bentuk-bentuk jual beli. Walaupun sebenarnya bentuknya itu lebih banyak daripada itu.
Baik, jadi untuk malam ini kita cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita akan sambung pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.